Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan nonton nih, ada seorang ustadz guys. Ustadz malah memfitnah Pak Jokowi. Aduh, luar biasa. Tapi memang setelah aku perhatikan baik-baik ya, memang rata-rata orang yang orasi-orasi atau mengeluarkan pernyataan buruk tentang Pak Jokowi itu, rata-rata memang yang terafiliasi dengan dua ormas besar yang terlarang, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia dan juga Front Pembela Islam. Kita ketahui bersama kan di eranya Pak Jokowi, dua ormas ini memang dibekukan ya, bahkan dihilangkan. Bahasa kasarnya itu dibubarkan oleh pemerintah gitu. Ya tentu walaupun kemudian atas nama kementerian tertentu dan juga lembaga penegak hukum tertentu, tapi ujung-ujungnya di belakang pasti adalah presiden. Nah, itulah kehebatannya Pak Jokowi yang berani mengambil langkah ketika kemudian dia melihat ada sesuatu yang mengancam ketahanan, mengancam kebinekaan yang ada di Republik Indonesia. Maka yang dilakukan Pak Jokowi adalah tidak tanggung-tanggung. Kalau ada ormas yang memang sering mengganggu, merusak keadaan, maka dia akan lawan gitu dengan caranya tentunya. Nah guys, kali ini coba kita akan nonton ada pernyataan dari seorang Ustadz Alfian Tanjung ya. Ustadz Alfian Tanjung ini terkenal vokal dulu, sering mengkritik pemerintah gitu. Dan ya maksudku, kalau dia digelar Ustadz, fokus aja ada dakwah yang betul-betul memberikan pencerahan. Ngapain terjebak pada isu-isu politik gitu kan. Apalagi ini sok-sok mau bicara terkesan suci lah gitu. Ya, saya berharap banyak umat Islam yang menghindar dari ustadz-ustadz seperti ini guys. Cari aja ustadz yang mencerahkan, yang memberikan bimbingan kepada kita, bukan yang menebar fitnah, yang menyebar kebencian kan gitu. Itu mesti ya, negara kita sedang baik-baik saja kok, ngapain kemudian terjebak dengan kelompok-kelompok seperti ini. Nah, ini kita langsung saksikan aja guys ya. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua, sekaligus kita pelajari nih, sudah seakut inikah negeri kita, bahkan sekelas ustadz-ustadz pun ikut-ikut ramai menghina dan memfitnah Pak Jokowi. By the way, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia berani sekali ya menyebutkan bahwa menangkap seorang Pak Jokowi itu wajib ain. Ini gila loh. Ini fatwa atau dasar dalil hukumnya apa? Ini bid'ah ini ketika menghukum sesuatu, membuat fatwa sesuatu, ya, mewajibkan sesuatu, ya kan? Ini menurutku bahaya gini, apalagi labelnya ustadz. Ini harus ditangkap orang-orang seperti ini, guys. Penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. 2029 ini kemungkinan presidennya Cina. Ribuan triliun. Dengar dulu guys. Catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. 2029. Dengar lagi uangnya Pak Jokowi ini berapa? Memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin tidak puluhan berseri sampai ribuan triliun. Puluhan sampai dengan ribuan triliun, uang apa itu guys? Aduh, ini orang ini ngajinya nggak becus. Aduh, kita lanjut guys ya. 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Ini sara banget nih orang ini. Aduh. Siapa ya orang Cina yang bakal jadi presiden di Indonesia ini? Aduh, kemarin sebut Pak Jokowi ini keturunan PKI ya. Mereka ini kelompok-kelompok ini. Siapa orang Cina yang jadi presiden nanti? Kalaupun dia memang keturunan, it's okay. Ahok aja pernah kok jadi gubernur di Jakarta. Kenapa enggak kalau memang dia orang hebat, orang disukai rakyat, dicintai rakyat.
Siapa 2029? Masih Pak Prabowo paling tarung, Mas Gibran tarung, AHY tarung, ya siapa-siapa lagi? Aku rasa lucu nih orang-orang di bis ini. Ini mau pulang karena nggak ketemu sama Pak Jokowi. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total. Oh iya, memang di beberapa gubernur ada 4-5 bahkan lebih mungkin ya, yang memang keturunan Tionghoa gitu. Ya kalau dipilih rakyat kenapa? Mau dia orang Cina, mau dia orang Arab, mau dia orang Jawa, mau dia Habib, mau dia Kiai, mau dia Gus, mau dia pendeta, mau dia orang tidak ya bahkan tidak punya suku sekalipun, selama dia warga negara Indonesia kemudian dianggap baik, dianggap positif, kenapa kemudian harus dipersoalkan? Ini orang-orang bahaya. Bahaya di Republik ini masih ada orang-orang yang punya pikiran picik seperti Ustadz ini guys. Bahaya. Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Hah? Macam-macam apa ya? Tak ulangi dulu. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dukun. Ini orang. Ustadz. Antum kenapa nggak ngaji aja Ustadz? Masya Allah, dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Rusak negara ini. Dibelain betul sama dia. Saya sebenarnya datang dari jam 9-an. Saya udah puter-puter, lama-lama saya coba lewat belakang di Palang juga. Jadi saya kalau memungkinkan, kalau saya bisa motong jebol dari belakang, saya kasih kabar gitu kan. Ternyata memang persiapannya seperti yang kita lihat. Saya minta maaf tidak dari semalam, tapi saya sudah tadi juga ketika sudah dekat, Bunda Mary pesan ke saya, jangan turun sendirian gitu. Kalau turun sendirian mungkin ntar diajak ngopi sama Jokowi. Lebay. Emang lo siapa? Lo mau begerombolan, lo mau sendiri, nggak ngaruh buat masyarakat. Paling dianggap ini ngapain sampah kok lewat. Saya sebenarnya malu di sini ada Ustadz Rizal Fardillah yang sangat berani ya. Oh ya, Ustadz Riza Fardillah kah? Ustadz Riza kah siapa ini yang bapak-bapak yang sering orasi-orasi Jokowi pembohong. TPUA ya, tim wakil ketua tim pembela ulama dan juga aktivis. Ya, rusak. Itu videonya Ustadz yang paling berani gitu ya. Semoga Ustadz Rizal Fardillah sehat selalu. Semoga seluruh kawan-kawan, saya dengar tadi sudah mau kembali ke Jakarta. Sekali lagi, saya tidak punya kata selain semoga selamat sampai di tujuan masing-masing ya. By the way, mereka satu bis dan bahkan berbis-bis. Kira-kira yang biayai siapa ya guys ya? Mungkin urungannya, uang patungan kayaknya, uang masing-masing. Atau jangan-jangan ada yang biayai gitu kan. Ya pastilah, pasti ada komunitas, ada personal yang ikut berkontribusi. Yang begini-gini kan paling ya satu orang satu nasi bungkus. Karena saya juga kebetulan di sini hanya transit, nanti kemudian saya besok ke Karanganyar, nanti ke Magelang, ke Semarang. Saya sedang intens untuk pendidikan politik Islam baru angkatan ke-31. Ya, nanti 32 di Lampung, 33 di Palembang. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fardillah? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Nah. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan parah guys, aku nggak mau lanjut. Aduh, gila dah. Enggak. Negeri ini perlu disehatin dulu, ya. Bangsa ini perlu dididik, perlu dijaga kualitas berpikir dan kualitas pendidikan mereka. Itu dari ustadz-ustadz yang model seperti ini guys. Apalagi dia bilang dia melakukan sekolah
pendidikan politik Islam seri ke-31 dan ini sekarang udah menuju 32. Berarti kalau udah 31 satu kali kegiatan ada 50 orang, berarti udah berapa ratus anak-anak itu atau berapa ratus orang yang jadi korban terhadap asupan ideologisasi orang-orang atau ustadz-ustadz seperti ini, guys. Ya tentu sepakat atau tidak, orang-orang demikian juga pasti punya afiliasi secara ideologis dan politik terhadap organisasi-organisasi terlarang ya, seperti HTI dan juga FPI. Itu pasti. Jadi memang mereka yang sampai dengan saat ini masih bicara soal isu ijazah palsunya Pak Jokowi itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan ormas-ormas yang pernah dibuat Pak Jokowi tidak bisa beraktivitas secara legal lagi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya wajar lah, karena memang tindakan-tindakan brutal atas nama agama dan juga aktivitas yang terlihat ingin mengubah identitas dan ideologi negara ya, dari Pancasila mau diubah menjadi khilafah oleh HTI dan FPI dengan gayanya yang menginjak-injak harkat martabat kekuatan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan tindakan amoral ya, yaitu atas nama agama tapi pukul orang ya, atas nama agama kemudian mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang ya, apalagi FPI banyak melakukan tindakan kekerasan di ruang publik. Ini yang akhirnya kemudian Jokowi mengambil langkah, oh ini bahaya ormas-ormas seperti ini kan gitu, sehingga itu wajarlah Pak Jokowi kemudian lewat lembaga-lembaga terkait untuk menghanguskan kelompok-kelompok seperti itu. Nah guys, yang jangan dilupakan juga mereka-mereka yang memang sampai dengan saat ini getol betul ingin mencari cara untuk menangkap Pak Jokowi ya, itu bukan cuma sekedar soal isu ijazah. Ijazah ini sebagian kecil yang walaupun kita akan tahu mereka tidak akan pernah mendapatkan dia punya titik klimaks, karena ijazah ini ya memang bukan tipenya Pak Jokowi sih buat orang di penjara. Aku yakin paling Pak Jokowi masih mempertimbangkan, karena ini mau memidanakan orang gitu loh. Ini orangnya terlalu baik Pak Jokowi itu, aku perhatikan. Tapi mungkin karena masalah ijazah palsu ini udah berlebihan, udah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, sudah sangat jahat sekali. Dan sebagai pendidikan politik dan pendidikan hukum, kayaknya Pak Jokowi bakal berpotensi untuk kemudian mengambil langkah meja hijau. Nah itu seperti itu. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman, kalau kalian berpikir waras, coba perhatikan baik-baik. Kelompok-kelompok yang memang anti kepada Pak Jokowi ini, segala hal yang kendati nggak rasional itu mereka utarakan dalam rangka menggiring opini. Nah, mereka kayaknya mengambil satu pola tradisi pengetahuan yang disebut dengan kebohongan yang berulang-ulang, ya. Kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang yang kemudian terus menjadi opini publik sehingga membuat publik itu akhirnya bisa mempercayai kebohongan tersebut. Kan gitu. Nah kalau kalian juga nonton dulu Cokro ya, pernah dulu ada fatwanya Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli juga pernah melakukan semacam share pendapatnya ketika dia waktu itu dia masih sayang sama Pak Jokowi ya. Dia sampaikan bahwa kelompok HTI, kelompok FPI atau kelompok mana saja yang hari ini sampai mengisukan soal ijazah palsunya Pak Jokowi adalah mereka tahu bahwa tidak mungkin Pak Jokowi memiliki ijazah palsu karena sudah jadi wali kota sampai dengan presiden. Tapi mereka ingin menggiring opini, melakukan pembohongan publik sehingga publik akhirnya ketika diasupi oleh informasi yang berulang-ulang kendati itu bohong, maka publik akan percaya. Nah parahnya Mas Guntur Romli yang punya keyakinan seperti itu sekarang justru jadi juru bicara PDIP untuk kemudian mempertanyakan kepada Jokowi agar menunjukkan ijazah, jangan seperti Pinocchio kan gitu. Anda bisa lihat lah Guntur Romli mengeluarkan pernyataan itu, bisa Anda lihat di YouTube ya kan. Ini lucu guys. Jadi Mas Guntur sendiri pun nampaknya menggunakan teori yang kemudian teori jenderalnya Hitler waktu itu, yang menyebutkan bahwa kebohongan yang diulang-ulang jadi propaganda ya, propaganda istilahnya, itu pasti kemudian menjadi sebuah kebenaran bagi asupan publik gitu. Nah ini mereka-mereka ini seperti itu guys, mereka sadar sebenarnya enggak, Pak Jokowi ini ijazahnya asli, cuma terkontaminasi dengan belum lama ini Rismon mengutarakan tentang pendapatnya sebagai ahli, Roy Suryo juga ikut-ikut ramai, tapi mereka pada malu semuanya ya, ini malu. Jadi macam ini, judulnya aja Ustadz Alfian Tanjung bongkar rencana busuk Jokowi. Lebih dahsyat dari ijazah palsu. Nah mulai istilah ijazah palsu mulai dihilangkan.
mulai di pelan-pelan ya karena udah nggak dapat sama dengannya, mereka nggak dapat celah untuk menghajar Pak Jokowi dari sisi itu. Nah sekarang soal rencana busuk, Pak Jokowi memiliki ribuan triliun. Ini orang rusak. Ini Pak Ustadz ini dia kena pada prasangka buruk dan dia zolim ya. Ustadz ini zolim menurut saya. Sebab setahu saya dalam agama itu, Islam terutama, Al-Quran itu menyebutkan tentang betapa kita tidak boleh kemudian berprasangka buruk ya. Karena inna ba'dadz zonni ismun gitu. Inna ba'dadz zonni itu dosa besar. Zonni itu prasangka buruk itu dosa. Dan dosanya kasih kategori dosa besar. Kan gitu. Ini yang terjadi, yang dilakukan. Masa sekelas ustadz seperti itu guys. Nah alih-alih kita lihat Pak Jokowi diterpa dengan isu yang luar biasa tentang ijazah palsu. Coba kita perhatikan rumahnya Pak Jokowi tetap tidak pernah sepi. Nah ini ada artis hebat yang saya juga ngefans sama beliau, karya-karyanya dan juga suaranya serta performanya luar biasa, yaitu Mas Ari Lasso itu datang ke rumahnya Pak Jokowi. Kita saksikan guys. Pak Jokowi kok lama sekali, ada apa ini? Ya, silaturahmi aja. Kok lama sekali ya? Wah, jangan nyanyi satu album ini tadi. Mas, kesan-kesannya ini soal Pak Jokowi. Saya memang tidak pernah diekspos. Iya. Dalam hal pribadi ya. Iya. Oh gitu. Siap. Masa anak tidak suara bapaknya kalau ke kota. Wah, kualat itu. Iya betul. Tidak ada apa-apa. Mas, ini kalau berbicara Ibu Iriana tentang dewa, wah ngeri sekali. Tentang Rasul bukan dewa loh. Ada Ahmad Dhani. Siap. Terima kasih. Ya. Saya Bambang Saptono. Halo Pak. 1, 2, 3. Ubajamkan. Entah di mana. Entah hamba terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti dirimu yang sama merindukanmu. Merindukan Pak Jokowi. Tak pikir salah lirik. Mari Pak. Mbak ini baru yang menjualkan pausan juga. Oh, Jeff Arnold juga. Oke, sebentar. Jeffnya sering betul dengan Pak Jokowi. Ayo dong. Nanti aja, nanti fotonya nanti. Ayo, ditunggu. Masuk. Ayo, dipanggil. Ada di mobil Mas. Ya, enggak apa-apa. Ya. Pejamkan mata ini Bambang Saptono. Ini dengan Ari Saptono. Masya Allah. Hati-hati, Pak Ari. Banyak juga yang minta foto dengan Ari Lasso. Ari dari kaya saya. Tapi kaya juga kenal. Luar biasa. Namanya Pak Jokowi guys. Luar biasa.
Jadi gitu guys ya. Luar biasa Pak Jokowi di tengah ia diterpa isu yang tidak berkesudahan, isu-isu buruk, tapi tetap banyak sekali pengunjung yang hadir di rumah atau di kediamannya Pak Jokowi. Jadi kita berharap orang-orang seperti Mas Ari Lasso dan juga mereka-mereka yang mungkin figur baik artis ya, sering-sering datangi Pak Jokowi atau sekaligus juga memberikan informasi kepada publik bahwa Pak Jokowi itu orang baik loh, ya kan? Sowan ya, atau seperti Habib Kribo tuh, ada tuh Habib Kribo ya, walaupun dia ganjarian tapi dia tunjukkan dia sowan ketemu dengan Pak Jokowi, dia perlihatkan betapa dia menghormati Pak Jokowi dan akhirnya Pak Jokowi layani beliau gitu. Kenapa nggak seperti itu gitu. Dan sudahlah, kita harus berpikir optimis, mudah-mudahan Pak Jokowi tetap sehat ya. Isu ijazah palsu mulai turun. Ya, ini sekarang orang lagi melihat Gibran ini karena Gibran mulai performanya lagi naik daun. Ya, jadi kita lihat apakah kemudian kelompok-kelompok yang anti Jokowi dan keluarga ini akan cari celah dan cara lagi untuk menghajar Fufu Fafa menurut mereka. Kita akan lihat. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.